Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi tentang Kerajaan Demak. Baik, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Anissa Hairun Alamsyah, yang kedua Muhammad Ilman Abdillah, yang ketiga Nisa Aulia Hairani, yang keempat saya sendiri Rihadatul Aisyah Ulhaq, dan yang terakhir Wildanisa Dwi Almira. Materi pertama yang akan dibahas adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Demak, lalu raja-raja yang memerintah, lalu dilanjut kehidupan politik, ekonomi, dan sosial kerajaan, lalu keruntuhan kerajaan, dan yang terakhir ciri khas dari Kerajaan Demak. Siapa di sini yang sudah mengetahui mengenai Kerajaan Demak? Kerajaan ini terletak di tepi pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan ini cukup sering dihampiri oleh para pedagang Islam dan pedagang asing. Mereka mengunjungi Kerajaan Demak untuk membeli beras, madu, lilin, dan keperluan lainnya. Awalnya, Demak merupakan bagian dari kekuasaan Majapahit hingga abad ke-15. Akan tetapi, setelah Majapahit mundur, Demak memisahkan diri dan berkembang pesat menjadi tempat penyebaran agama Islam dan tempat perdagangan yang ramai. Raden Patah merupakan penguasa pertama Kerajaan Demak, sekaligus sosok yang juga berperan dalam penyiaran agama Islam. Ia memutuskan untuk memisahkan Demak dari Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1500. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak adalah runtuhnya Kerajaan Majapahit, serta dorongan yang kuat untuk menyebarkan agama Islam. Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa dengan bantuan para wali. Adapun gelar yang diperoleh oleh Raden Patah selaku raja pertama Kerajaan Demak adalah Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Ia menjabat sejak tahun 1500 sampai dengan 1518. Berkat dukungan dan kerja keras para wali, Kerajaan Demak menjadi pusat penyiaran agama Islam. Kemudian dibangun Masjid Agung Demak untuk menunjukkan kebesaran Kerajaan Demak. Peristiwa Malaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511 juga berdampak pada Kerajaan Demak. Peran Kerajaan Demak semakin meningkat dalam perdagangan, menimbulkan persaingan bagi Portugis di Malaka. Raja-raja Kerajaan Demak. 1. Raden Patah, berkuasa 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. 2. Adipati Unus, berkuasa 1518 sampai 1521 Masehi. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya Adipati Unus. Sebelum menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. 3. Sultan Trenggono, berkuasa 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggono membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. 4. Sunan Prawata, berkuasa 1546 sampai 1549 Masehi. Sultan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Sukesi Sultan Trenggono yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. 5. Arya Penangsang, berkuasa 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak. Salah satunya Hadiwijaya dari Pajang. Berikut adalah raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Demak. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya Kerajaan Demak. Bidang politik, Kerajaan Demak mendapat dukungan penuh dari para wali songo yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam masyarakat. Dalam waktu singkat, Demak berhasil menjadi kerajaan besar. Faktor-faktor perkembangan Demak menjadi kerajaan besar yaitu 1. Letaknya strategis karena di tengah-tengah jalur pelayaran nasional dan dekat dengan muara sungai. 2. Demak merupakan produsen beras terbesar di Pulau Jawa. 3. Mundurnya Kerajaan Majapahit. Bidang ekonomi,
Bidang ekonomi masa kerajaan Demak cukup strategis dan berkembang. Letak kerajaan Demak menjadikannya sebagai kerajaan maritim. Hal ini mendorong aktivitas perdagangan cepat berkembang. Di samping dari perdagangan, kehidupan pertanian di Demak juga sangat maju dan tumbuh pesat. Demak bisa menjual hasil panennya seperti beras, garam, dan kayu jati karena melewati pelabuhan Bergota dan Jepara. Bidang sosial dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak sudah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Keadaan sosial di Demak tidak jauh berbeda dengan masa berkuasanya Majapahit. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak adalah kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Nah, selanjutnya ada runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh terjadi setelah Sultan Trenggana meninggal pada tahun 1546 Masehi. Adanya dendam Arya Penangsang setelah meninggalnya Sultan Trenggana. Kerajaan Demak mengalami krisis politik yang disebabkan perebutan kekuasaan tertinggi antara Arya Penangsang dan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto diangkat menjadi Raja Demak untuk menggantikan Sultan Trenggana pada tahun 1546. Dan adanya pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada tahun 1556. Disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat pada tahun 1568 yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak dan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Kenal dengan sebutan Kota Wali karena dalam sejarahnya pernah menjadi pusat penyeberangan agama Islam di Pulau Jawa yang dipelepori oleh Wali Songo. Kehidupan masyarakatnya sangat religius dengan mayoritas agama Islam. Namun kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Demak sangat kondusif. Masyarakat hidup rukun berdampingan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Faktanya, Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada berepat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Baik, itu tadi penjelasan mengenai Kerajaan Demak dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami harap teman-teman semua dapat mengerti dan memahami materi yang kami sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.